selesai persidangan tidak mau keluar dari ruang persidangan, ingin menunjukkan video, tapi kita sedikit spill soal kesaksian Dr. Oki. Apakah Abang melihat dari sisi hukumnya ada inti dari ini, bisa ada apa sebenarnya, ada poin-poin yang bisa meringankan atau Bebaskan. memberatkan lah? Oke. Jadi yang pasti saya tadi datang telat ya. Oke. Datang telat dari kesaksian Dr. Oki, Selsokia. Tadi saya sempat udah nggak dengar lagi. Karena memang saya datang jadi telat banget, ada kerjaan tadi. Oke. Tadi pas saya sampai di sana kalau nggak salah itu di jam 3 lebih ya. Oke. Jadi pas momen-momen panasnya di mana Mbak Nikita Mirjani nggak mau bawa lagi ke rutan dengan alasan karena ada rekaman suara atau bukti yang diminta ke majelis hakim diputar, tetapi itu tadi kan ditolak sama majelis hakim ya. Nah, itu doang. Tapi kalau masalah kesaksian Dr. Oki sama yang lain-lain tadi aku nggak dengar, jadi aku nggak bisa berkasih pendapat, takut salah. Tapi kan Abang berpandangan hukum aja Bang. Namanya saksi itu kan harus fakta yang sejelas-jelasnya dan Ya oke. Kalau masalah Dr. Oki, Selsokia pasti itu semua dipanggil sama penyidik. Kan dari awal bahwa mereka ini dianggap mengetahuinya, dianggap mengetahui permasalahan ini ya, sehingga itu kan dijadikan sebenarnya jadi saksinya jaksa, bukan saksinya dari Mbak Nikita kan. Iya dong, kan dia bisa menghadirkan. Nah kalau misalnya nanti saksi ada saat yang meringankan kita Mirjani nanti mungkin masih ada lagi nanti siapa yang dipanggil sama Mbak Nikita Mirjani sama pengacaranya. Menurut saya, pandang hukum saya. Gitu. tapi kan tadi juga ada sedikit argumen-argumen dari JPU untuk mempertanyakan seorang Oki dan akhirnya berdebat juga dengan pihaknya MM sendiri. Itu gimana Bang secara Itu tadi karena apa? Karena Oki kan pasti minta keterangannya, asal muasalnya perkara ini seperti apa, karena di dakwaan itu kan nama Oki disebut. Ya itu. Kalau masalah keterlibatan segala macam itu ya nanti bagaimana di sidang kesaksiannya si Oki meringankan atau memberatkan Mbak Nikita Mirjani. Tadi perdebatannya memang berupa apa? Aku nggak dengar lagi. Nah itu ada sedikit spill dari kuasa hukum NM sendiri bahwa dengan pasal 339 kalau nggak salah apa, kan? Tapi dalam BAP itu tidak ada dipertanyakan dalam pasal itu Bang. Itu gimana Bang tadi? Ya itu sah-sah aja, itu berhak penyidik. Aku bilang kemarin penyidik itu kan berhak aja melihat pasal yang mana itu bukan yang pas gitu loh. Oke, lanjut dengan arti kata Abang melihat dari sisi hukum itu hal-hal biasa. Kan ini kan hukum Bang, ya, dan hakim pun juga tadi juga ada saling ego untuk berpendapat. Gimana Bang melihat itu juga? Makanya kalau ada pasal itu di persidangan itu kenapa hakimnya ada 3, ada ketua, ada apa namanya anggota 2 ya. Salah satunya memang harus netral jadinya kan, harus ada pertimbangan kan gitu. Itu hal biasa sih dalam persidangan biasa. Tapi kan juga pertanyaan juga banyak pandangan hukum juga, pertanyaan seorang yang baru pertama kali duduk di persaksian itu saksi Oki. Ada Oke, tapi kan juga tadi pandangan para praktisi hukum melihat seorang Oki yang baru juga pertama kali saksi dalam duduk di persakitan dengan diam berkata-kata yang tidak pasif, itu hal biasa juga ya Bang secara hukum juga. Ya namanya siapapun ya namanya masih orang ya, kalau dipanggil ke persidangan siapapun pasti gemetar. Itu biasa aja sih. Bisa aja, makanya dari awal aku bilang ngomong sejujurnya, Mas Oki juga harus ngomong sejujurnya ada apa ini sebenarnya, buka aja itu loh, jangan ada yang ditutup-tutupin gitu, seperti itu. Tapi kan juga dari kuasa hukum tadi juga berpendapat juga Bang soal kesaksian Oki ini juga ada dugaan-dugaan dalam perkara masukin sebagai itu agak dipelintir dalam arti diarahkan sendiri Bang atau diarahkan dengan orang Makanya bilang kemarin apa? Ini kita nggak sendirian toh. Ini kita nggak sendirian toh. Makanya Mbak Nikita ya harus juga tadi mencecar Oki. Gitu loh, asal-asalnya itu pasti ada mereka meeting, rapat segala macam toh. Oke. Ya mesti dia tadi dicecar di situ. Gitu loh, jangan sendirian. Karena kasihan Mbak Nikita sekarang. Oke, dengan kesaksian juga ada salah satu kalau nggak salah yang punya produk juga ya kan, dan memberangkatkan umroh salah satu, dan sekarang juga lagi menjalankan hukuman dengan perkara kasus ini. Kok masuk dengan perkara yang berbeda Bang? Abang melihatnya gimana sih Bang? Nah Bingung juga loh. makanya aku bilang fokus kepada dakwaan saja. Jangan kemana-mana karena akan menjadi blunder. Nah permasalahannya apa, yang ditanya apa, ya jadi kan ngeblunder jatuhnya kan. Jadi
garis benang merahnya nggak ditemukan ini. Ya kalau saran aku mestinya fokus, jangan ditanyakan masalah umroh, katanya laki-laki kok bisa umroh di berangkat segala macam itu, sudah udah terlalu jauh sih ya. Ini saran. Tadi juga aku ngomong sama Bapak Bang Fahmi juga. Okay. Ini saran aja, fokus aja sama dakwaan yang didakwakan sama JPU gitu. Jangan melebar kemana-mana. Kayak perkara kemarin saya itu kan fokus aja ITE, udah gitu. Akhirnya saya duluan dituntut 1,5 tahun. Ya kan, 1,5 tahun kita fokus pembelaan asas nasional. Akhirnya waktu divonis di PN itu 6 bulan doang. Oke, abang melihat tadi kata fokus bicara sama salah satu lawyer dari pendidikan pidana, tapi tadi lebih dari kuasa hukumnya RJ-nya sendiri bilang bahwa ini juga kemarin kan awal kan ini gosip atau yang menyebarkan kata pemerasan dan skincare, kok berbalik kata pencemaran nama baik, ya kan, undang-undang ITE ini kental bang. Itu, nah abang melihatnya gimana sih bang? Pencemaran nama baik dengan media sosial dengan kekerasan ya itu dia bukan pemerasan dengan kekerasan dengan menggunakan sosial media ya. Oke. Ya karena kan chattingan dan Kalau bang enak aja. Salah satu saksi dari yang punya itu juga soal yang sudah melakukan proses hukum, ya kan, tapi juga punya skincare. Nah, malas ini kita berjalan mana nih bayaran endorse-nya karena itu sudah publish, belum ada hitam di atas putih. Nah itu gimana bang? Arahnya ke situ juga sih bang maksudnya? Ya makanya aku bilang coba fokus aja sama masalahnya. Okay. Jangan melebar kemana-mana gitu. Kalau melebar kemana-mana ya titik temunya nggak ada, garis merahnya nggak ada. Yang pusing apa? Semua juga nanti kita pusing lihat ini sebenarnya kasusnya apa sih jadinya gitu kan itu. Apa memang sengaja mau dikaburkan juga ininya? Perkara utamanya kita nggak tahu begitu. Makanya aku bilang kalau bisa fokus pada dakwaan jaksa penuntut umum aja. Apa yang didakwakan itu aja dibantai, itu aja ditangkis, jangan melebar kemana-mana. Gitu. Jadi intinya kamu melihat dari konsep persidangan tadi kasihan sama terdakwanya ya bang? Kasihan sama Pak Nikitanya. Kenapa? Karena nggak fokus pada titik permasalahan. Apa yang didakwakan itu aja fokus. Tapi misalnya pemerasan tadi, fokus kelihatan aja. Ada nggak kamu saya peras? Kan begitu. Kan kamu ngejar-ngejar saya misalnya, melalui manajer saya. Cakap apa saya meras kamu? Kamu sama mau? Udah itu aja mestinya. Menurut saya. Bang, tapi kalau ada perbedaan ibaratnya kesaksian dari Reza dengan Dokter Oki yang bilang katanya Dokter Reza bilang udah sumpah aja mulutnya Niki, tapi Dokter Oki bilang dia tidak pernah ngomong itu, udah ngomong aja langsung ke Niki. Ada perbedaan ini bakalan kena gak sih bang antara kesaksian palsu lah bisa dibilang gitu bang? Setiap orang kan berhak mengeluarkan pendapatnya apa jadi persidangan. Tapi kalau masalah nanti terbukti dia bersaksi palsu ya ada ancaman. Itu kalau masalah perbedaan itu biasa aja di persidangan. Kena sanksi berapa kira-kira pidana kesaksian palsu? Kesaksian palsu itu ancaman pidana itu kalau nggak salah jadi 5 tahun juga ya. Nggak salah. Bang menarik lagi deh bang soal ya saya sih nggak kenal kita Mirjani waktu sidang di Serang juga dengan stylenya, dengan gayanya, dengan omongan. Tapi tadi juga ada yang masyarakat bingung gitu loh, kok udah waktunya pulang atau udah selesai sidang, tapi kok sempat bertahan dan sempat dilobi oleh JPU untuk keluar. Namun juga bersikeras karena dia ingin membuktikan video-video pernyataan-pernyataan. Oke. Jadi saya lihat dari dua sisi ya. Saya lihatnya dari dua sisi. Saya tidak melihat Mbak Nikita Mirjani dan saya juga tidak memihak jasa penuntut umum. Ya, yang pertama begini, satu sisi lagi majelis hakim. Jadi gini, kalau Mbak Nikita Mirjani ini kan punya bukti baru bahwa diduga grupnya dokter kerja Gladys ini mengondisikan ke JPU sama majelis hakim. Ya, jadi ada